Di open field itu kan pada waktu musim hujan itu kan kita tidak bisa tanam. Sedangkan pada waktu musim hujan itu harga melon itu pasti mahal. Jadi solusinya bagaimana pada waktu musim hujan kita bisa tanam melon. Jadi kalau tanah itu kita itu bisa mengejar kuantitas berat. Jadi satu pohon itu bisa dibuahkan 2. Hidroponik itu kita mengejar kualitas. Jadi kalau kita bikin di hidroponik itu kita bisa menyeragamkan rasa. Dari segi musim itu tidak ada masalah. Jadi orang-orang itu karakter buahnya yang disukai itu yang lembut, juicy, berair. Kalau manisnya kita punya standar sendiri. Jadi sebelum kita keluar manisnya harus sekian. Jadi sebelum break sekian kita nggak berani lepas untuk menjaga kualitas. Kalau saya itu pokok tanduranku api, panen, alhamdulillah wis notok aku men. Aku juga mikir neko-neko Mas. Pokok aku sekarang nanem, mbuh piye carane tanduranku kudu api, rasane podo, payu ya sudah. Dulu saya background bertani itu tidak ada. Saya dulu itu kuliah itu kan jurusan teknik mesin ya. Jadi nggak ada, basic petani itu nggak ada. Terus pulang ke sini kan tanah di tempat kita itu adalah, tapi kita sewakan. Terus saya coba tanam ini belajar, Terus memberanikan diri menanam melon di open field itu sendiri. Di open field itu kan pada waktu musim hujan itu kan kita tidak bisa tanam. Sedangkan pada waktu musim hujan itu harga melon itu pasti mahal. Jadi solusinya bagaimana pada waktu musim hujan kita bisa tanam melon, kita bikin greenhouse ini. Jadi sekarang itu saya lihat itu yang muda-muda itu nggak mau sekarang bergelut di dunia pertanian. Istilahnya izinlah memilih di kantoran, milih yang kerja yang lain lah katakanlah. Sedangkan di tempat kita itu kan banyak lahan kosong. Terus para petani sekarang kan masih menggunakan cara tanam yang lama, belum yang versi-versi yang sekarang. Jadi kan bertani itu kan kita harus upgrade supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Bapak itu kan sudah meninggal ya, tapi bapak itu guru, ibu ya biasa di rumah itu kan cuma tanahnya itu kan ya bapak cuma ngerjakan cuma bagian sedikit aja. Yang lainnya cuma disewakan kepada orang. Nah itu kan daripada disewa orang, saya ambil sebagian ini saya tanam sedikit. Tadi nggak banyak saya tanam, jadi alhamdulillah. Coba tanam cabai, jadi alhamdulillah. Terus kemudian memberanikan diri tanam melon itu. Dulu sempat mau berangkat ke Jakarta, soalnya saya anak tunggal. Terus waktu saya SMA bapak sudah tidak ada. Jadi ibu tuh nggak boleh, kalau bisa kerja ada di rumah aja. Jadi bisa sambil nunggu orang tua juga. Dulu kan saya senangnya otomotif, saya nggak pernah pulang saya. Balapan terus saya nggak pernah pulang saya. Main motor aja terus. Terus memang dulu di sini kan dari ibu kan 3 bersaudara kan. Ibu kan nomor 2. Dari 3 bersaudara ini dulunya memang menjual hasil bumi dari cabai, sayuran. Nah, semuanya memang basicnya kan penjual semua. Sudah ada basic penjual. Terus nyapa kok dewe nggak nanam dewe terus dijual sendiri gitu loh maksudnya. Jadi nggak ngambil dari petani, kita bisa jual hasil pertanian kita sendiri gitu loh maksudnya. Dulu modalnya berapa Mas buat greenhouse itu Mas? 30 kali 30 semua peralatan sama 1 kali tanam itu sekitar 200-an. Makanya kalau greenhouse itu memang modal awalnya yang besar. Tapi kan kita jangka waktu panjang kalau main greenhouse. Dulu kan konsep pertamanya kan memang buat agrowisata di sini kan nggak ada. Di sini kan adanya cuma kampung melon itu, kampung coklat kan. Kampung coklat kan dari sini kan nggak jauh. Dulu memang konsepnya itu wisatawan dari kampung coklat itu bisa bergeser ke kampung melon. Mas, faktor penting dalam pembuatan greenhouse itu apa Mas? Dari ini segi pemilihan bahan baku. Kita kalau full bambu itu pemilihan bambu yang paling tua. Terus jangan yang muda lah supaya biar awet. Greenhouse bambu itu UV sama insek tuh estimasinya itu sekitar 5 tahunan. Tapi beda lagi kalau sudah kena alam. Kalau kita kena alam ya sudah nggak tahu. Angin, ya puting beliung kita nggak tahu. Kalau sudah kelawan alam kita nggak bisa. Itu 30 yang ini kan full bambu ini. Karena kita menyesuaikan dengan budget. Peralatannya yang mahal. Peralatan vertigasinya. Vertigasi itu
itu peralatan tetesnya, selang-selangnya itu kan semuanya anti lumut. Dulu memang saya pilih bahan-bahan yang berkualitas, contohnya UV kan sekarang bermacam-macam. UV dulu saya pilih salah satu merek. Kenapa kok salah satu merek itu saya pilih? Memang kualitasnya paling bagus, jadi panasnya bisa merata, tapi ya itu harganya yang mahal. Untuk sistem tanam di sini itu saya vertigasi dengan media tanam itu yang greenhouse yang belakang ini media tanam kokopit. Terus greenhouse yang kedua itu yang baru itu media tanah. Soalnya kenapa saya kok milih media tanah dulu? Soalnya yang saya bangun itu tanahnya itu masih tanah produktif. Jadi masih eman-eman lah. Kalau tanah produktif langsung kita buat hidroponik untuk media tanam polybag itu. Maksudnya unsur haranya yang di tanah itu masih ada. Kita manfaatkan dulu. Sebelum unsur hara itu habis semua, itu sudah nggak bisa ditanami pakai tanah lagi, baru kita rubah. Jadi kalau tanah itu, kita itu bisa mengejar kuantitas berat. Jadi satu pohon itu bisa dibuahkan 2. Kalau hidroponik itu kita mengejar kualitas. Jadi seumpama kita itu pelanggan itu kan biasanya kan ada yang bermacam-macam lah. Kita kan punya grade standar sendiri. Katakanlah kita keluar dari sini itu brick 15. Jadi kalau kita bikin di hidroponik itu kita bisa menyeragamkan rasa. Dari segi musim itu tidak ada masalah. Jadi semuanya seragam. Jadi kalau kita main di tanah itu kita harus pinter-pinter nyurteni lah, katakanlah nyurteni tanduran lah. Pada waktu musim hujan itu penanganannya gimana. Jadi kan kalau musim hujan kan tanah basah kan otomatis kan meresap ke dalam greenhouse juga kan. Jadi kalau ibaratnya kalau kita di hidroponik itu katakanlah bisa lepas setir lah. Semuanya serba otomatis. Kalau kokopit itu sendirian kita beli mas. Terus kita bersihkan, kita sterilkan lah katakanlah. Terus baru kita bisa tanam. Untuk penggunaan kokopit itu sendirian di sini itu minimal 3-4 kali pemakaian. Jadi nggak sekali buang. Jadi kita punya stok banyak dulu kan. Panen pertama kita jemur, kita olah lagi. Terus masukkan yang baru kan. Setelah itu kering, kita ayak, kita olah lagi, baru bisa kita pakai lagi. Minimal kita jemur 1 bulan lah. Supaya akar-akar yang bekas yang ada sampai residu itu hilang. Jadi untuk di hidroponik itu sendiri kita sediakan media tanam dulu. Setelah kita sediakan media tanam, kita sterilkan, kita semai benih. Kita semai benih itu nanti sekitar usia 7 hari sampai 10 hari baru pindah tanam ke polybag. Nanti kita rawat, perkiraan umur 22 hari itu baru polinasi. Mulai polinasi, perkiraan polinasi itu 1 minggu. Setelah itu kita lakukan proses seleksi buah. Untuk di hidroponik itu sendiri kan satu polybag itu satu batangnya itu kan 1 buah. Kita seleksi, kita pilih buah yang paling bagus. Nah itu kita besarkan. Polinasi itu penyerbukan. Jadi di dalam greenhouse itu kan tidak ada kayak kumbang kayak apa, nggak ada. Jadi serbuk jantan sama betinanya itu polinasinya manual. Ada yang juga pakai tawon juga ada. Jadi kita milih bunga jantan, kita buka bunganya itu kan tinggal putiknya, kita puter-puter merata supaya buahnya bagus. Pengairan itu sendiri menyesuaikan dengan umur tanaman. Jadi kita punya jadwal, kita jadwalkan umur sekian itu permintaan tanaman itu berapa liter per hari, itu sudah ada semua. Kalau di tanah kita menyesuaikan sama ini cuaca. Tapi ini saya coba menggunakan otomatis juga pengairannya. Terus gak bingung lah, tapi ya masih kita cari-cari lah supaya pasnya itu timernya itu yang tepat itu di mana. 10 hari setelah semai kan pindah tanam. 1 hari sampai 7 hari itu kan sekitar 1 liter per polybag itu. Jadi kita bagi nanti. 1 hari itu jatahnya 1 liter. Setiap jam itu nanti kita bagi. Jadi nggak 1 liter sekaligus dihabiskan, enggak. Jadi pada waktu jam tertentu, waktu tertentu kita berikan minum. Itu sudah pakai apa? Timer ya mas ya? Iya. Kalau hama itu sendiri tergantung kita. Jadi pada waktu proses produksi itu, kalau di tempat saya itu yang boleh masuk itu cuma pekerja sebetulnya. Selain pekerja jarang masuk. Soalnya di dalam greenhouse itu sudah steril. Eman-eman kalau di dalam greenhouse itu ada hama. Nanti kan perkembangbiakan di dalam greenhouse itu lebih cepat. Jadi kita mesti menggunakan pestisida lagi. Sebelum panen itu nggak boleh masuk sebetulnya. Ya masalahnya itu kalau kita di lahan greenhouse itu ya itu kita hama yang di luar itu kayak tikus, musang itu dilubangi inseknya. Kita kan juga nggak tahu, jadi kita harus teliti betulnya. Setiap hari kita harus cek sekitar greenhouse. Kalau ada lubang segera ditempel
Kalau nutrisi itu kan kita melihat kebutuhan tanaman katakanlah masnya mau makan, menunya hari ini sama kayak tanaman supaya nutrisinya semua tanaman itu bisa sehat. Kalau melon itu panennya itu tergantung jenis. Kalau yang ditanam di belakang ini kan jenis honey. Ya, honey itu sekitar 65 sudah panen. Tapi kalau rock melon itu sekitar umur 85 baru panen. Dulu saya bermacam-macam. Cuma sekarang saya fokus ke honey. Soalnya peminat di sini tuh paling banyak jenis honey. Jadi orang-orang itu karakter buahnya yang disukai itu yang lembut, juicy, berair. Untuk yang lainnya itu kayak jenis rock melon itu crispy. Ya ada yang suka tapi jarang banget. Kalau manisnya kita punya standar sendiri. Jadi sebelum kita keluar manisnya harus sekian. Jadi sebelum break sekian kita nggak berani lepas. Untuk menjaga kualitas kita cek pakai alat refraktometer itu. Kita cari satu, kita cek, kita belah. Untuk yang pertama itu kan konsepnya kan memang untuk petik agrowisata kan. Nah kebetulan waktu panen pertama itu waktu gencar-gencarnya COVID, lockdown semua. Nah itu sulit itu. Terus saya coba ini ngasih sampel ke kantor-kantor teman-teman. Jadi ketok tular lah dari mulut ke mulut itu kenal semuanya, datang semua ke sini kan. Terus yang kedua juga datang, terus yang berikutnya itu sudah kenal lah semua kan. Saya kasih label semua kan. Saya kasih label, akhirnya telepon sendiri, pesan-pesan sendiri. Jadi alhamdulillah untuk penjualan hari ini aman. Di sini kan mereknya Kampung Melon Prada. Kita kan nanamnya kan melon premium. Kita dari merek aja kan kesannya sudah, melon larang ini. Dari segi label aja itu kan sudah membawa harga itu. Tampilannya kayak di supermarket itu kan umpama ada label di label, api labelnya gambar api. Kita kan strategi pemasaran kan harus ada juga. Di sini saya jual 25 per kilo. Iya. Ini saya buat ini per bulan itu ada panenan. Soalnya permintaan pasar itu semakin banyak juga. Per batangnya itu sekarang itu sekitar 10.000. BEP-nya? Iya, per batang. Itu kan biaya kayak tenaga kerja, nutrisi, listrik, semuanya lah. Katakanlah saya hari ini panen sekian, kita sisihkan untuk biaya perawatan greenhouse itu sama bikinnya dulu itu kan greenhouse-nya kan 200 itu kan sama peralatannya juga kan. Tapi insya Allah 2 tahun sudah kembali kok. Untuk sekali panen udah dapat uang berapa mas dari melon mas? Itu bisa dihitung dari jumlah tanamannya aja. Jumlah tanam terus dikalikan berat. Kalau saya nggak pernah ngitung. Nggak gitu ya mas? Nggak pernah ngitung. Kalau saya itu pokok tanduranku api, panen, alhamdulillah wis notok aku men. Aku nggak mikir neko-neko mas. Pokok aku sekarang nanem, mbuh piye carane tanduranku kudu api, rasanya podo, payu ya sudah. Untuk melon itu kan kedepannya itu ya motivasi itu tadi supaya yang muda-muda itu kan seumpama yang muda itu malas ke sawah. Katakanlah kilo enek cara baru pakai greenhouse lebih gampang, lebih simpel. Jadi awakmu nggak ribet-ribet macul, nggak ribet-ribet banyoni ngelepi lah katakanlah. Luwih simpel, luwih gampang gitu loh. Sekarang kalau kita di sawah aja, kalau kita open field itu biaya tenaga kerja mahal. Biaya obat-obatan mahal. Kalau kita di greenhouse, tenaga kerja sedikit. Kita bisa memperkerjakan kiri kanan kita juga. Sekarang tenaga kerja itu juga sulit. Makanya kan kalau kita bikin greenhouse, tenaga kerja kan kita bisa memilih tenaga kerja. Kan semuanya serba otomatis. Bisa memilih semuanya lah. Untuk pertanian itu kan setiap hari kita perlukan katakanlah padi beras itu setiap hari kan kita makan. Kebutuhan kalau pertanian itu setiap hari kan kita pasti membutuhkan. Dulu saya nanam pertama ini kurang bagus. Kan ibaratnya ada nandur pertama cik goleki sing paling bagus iki piye. Jadi nggak langsung nanam pertama saya bagus ndak, balik modal tok. Setelah itu kan saya buatkan jadwal lah. Ini baik butuh sekian, ini sekian gitu. Kalau pemula mending di hidroponik kalau saya. Soalnya semuanya teratur. Kalau di tanah nanti kalau pemula salah makan aja bisa mati tanaman. Kebanyakan makanan juga nggak bagus kalau yang tanah itu. Kalau di saya itu kan pelatihan juga mas kebetulan. Itu minimal saya itu 500 meter. 500 meter persegi. 20 kali 25 itu. Kalau sekarang itu biaya greenhouse itu sekitar 110 full bambu, terima kunci.
Nanti kan untuk biaya vertigasinya itu kan sendiri kan harganya nanti berbeda. Jadi 110 itu cuma harga greenhouse-nya aja. Jadi untuk perlengkapan vertigasi semuanya itu belum termasuk. Kalau vertigasi sekarang itu saya itu di Blitar itu sama luar kota itu 130-an per meternya. Jadi tinggal ngalihkan nanti 130 kali 500 meter itu. Itu nanti dapat semua itu dari saya. Dari nutrisi benih semuanya dari saya. 130 ribuan dikali 500 meter kan. 65 juta ya Mas? Berarti 170-an 5. Kalau nyewa itu prospek aja kalau melon. Kalau melon masih prospek. Sewa asalkan langsung jangka panjang. Kan bangunannya itu kan 5 tahun. Jadi kalau kita sewa nanggung nggak bisa. Untuk pembangunan greenhouse itu sendiri kan kita harus melihat lingkungan dulu. Jadi kita nggak asal bangun. Kalau bisa itu di sebelah greenhouse itu tidak ada tumbuh-tumbuhan yang besar. Jadi sinar matahari itu langsung masuk. Jam 7 itu sudah bisa masuk. Nggak ketutup pohon-pohon, tembok-tembok atau apa gitu. Soalnya nanti eman-eman kalau sinar matahari nggak bisa masuk pagi, teman kita sudah investasi mahal bangun greenhouse, tapi tanaman yang di dalam itu nggak bisa berhasil, itu kan eman-eman juga. Untuk para muda-mudi yang ingin bertani melon milenial, silahkan belajar ke tempat saya. Delok-delok sih gak apa-apa, ben enek gambaran lah, ben iso menerus nih pertanian Indonesia. Saya Gilang Aditya Mahendra dari Kampung Melon, The Prada Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.